Bab 197. Menara Bangau Putih dibeli oleh Chen Ce seharga 1 sen. Berjalan di Menara Bangau Putih, merasakan gaya dekorasi kayu asli, diam-diam Chen Ce mengacungkan jempol. Teman baik, mereka benar-benar berusaha keras untuk mendekorasinya. Belum lagi dekorasinya yang sangat indah, setidaknya memberikan kesan yang sangat mewah pada pandangan pertama. Terkadang kita harus mengagumi kearifan orang dahulu, apalagi pada bangunan kayu yang dibangun dengan tangan ini, rasa kearifan itu benar-benar bisa tercermin. Menara Bangau Putih terbagi menjadi 3 lantai, masing-masing memiliki luas 200 hingga 300 meter persegi. Lobinya mencakup lebar 4 ruangan. Lobinya paling luas, luasnya 400 meter persegi, belum termasuk aula belakang. Pilar-pilar tersebut adalah pilar-pilar kayu raksasa, yang hanya bisa dipeluk oleh 3 orang dewasa. Setiap pilar dicat dengan cat merah dan diukir dengan lukisan yang terlihat seperti aslinya. Ketinggian aula adalah 4,8 meter, begitu tamu masuk akan terasa sangat luas dan terbuka. Lantai 2 adalah ruangan VIP pribadi, hanya ada 9 kamar, yang masing-masing berukuran lebih dari 20 meter persegi, masing-masing lebih mewah, dan memiliki kamar mandi tersendiri di dalamnya. Ini adalah barang yang sangat mewah. Lantai 3 merupakan ruangan privat, hanya terdapat 4 ruangan, Anda bisa melihat pemandangan di 4 arah yaitu Tenggara, Barat Laut, terutama pemandangan di selatan matahari barat. Pemandangan di gedung ini memang bisa dibilang unik. Jangan remehkan bangunan 3 lantai ini, di zaman yang umumnya rumah paling banyak 1 atau 2 lantai, bangunan 3 lantai ini ibarat gedung raksasa. Oleh karena itu, Menara Baihe punya bisnis terbaik, semuanya ada 3 lantai. Sekalipun kamar pribadi di lantai 3 berharga tambahan 2 tael setiap kali, orang kaya tidak peduli. Melihat catatan pengeluaran Menara Bangau Putih di masa lalu, Chen Ce mengerutkan bibirnya. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Menara Bangau Putih memiliki lokasi yang bagus dan pemandangan yang sangat indah, tetapi hampir tidak menghasilkan keuntungan. Apakah Pang Zun yang bodoh ini tahu cara berbisnis? Tangannya seperti sampah. Jika dijatuhkan, benda ini tidak memiliki nilai referensi sama sekali. Setelah melihat sekilas, Chen Ce menyadari masalahnya. Terus terang, posisi Menara Baihe tidak akurat. Ini jelas merupakan tempat kelas atas, tapi ingin menjadi tempat yang populer. Bukankah konyol jika lantai 1 untuk rakyat jelata, lantai 2 untuk pedagang, dan lantai 3 untuk pejabat? Pejabat atau orang kaya mana yang mau makan di restoran yang sama dengan orang biasa? Bukankah itu berarti Anda akan kehilangan nilai Anda? Chen Ce segera mengubah posisi Menara Bangau Putih, hanya menjadi kelas atas. Dan menetapkan aturan untuk Menara Baihe. Orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Pihak kaya bisa masuk aula, pejabat tinggi bisa naik ke lantai 2, dan bangsawan bisa melihat lantai 3. Dan harganya justru sebaliknya. Rumah tangga kaya di lantai 1 boleh masuk, tapi 100% tidak ada diskon. Semua hidangan hanya istimewa, artinya hanya produk berkualitas tinggi, tidak ada diskon, apapun yang Anda suka. Pejabat senior di lantai 2 menerima diskon 40% sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi tanpa pamrih mereka kepada negara dan rakyat. Di lantai 3, semua orang bebas dan menikmati perlakuan tertinggi. Hidangannya adalah perjamuan mancuhan tingkat tertinggi. Melakukan hal ini pasti akan menimbulkan rasa jijik banyak orang, terutama orang awam yaitu orang biasa. Mereka pasti akan mencemooh Menara Bangau Putih tersebut, bahkan sangat membencinya. Menara Baihe bahkan mungkin akan menjadi tempat kritik verbal di kalangan masyarakat Kabupaten Rongdong. Pada saat itu, orang-orang di jalanan dan gang pasti akan memarahi pemilik Menara Baihe sebagai orang yang tidak baik. Tapi tidak masalah, bukan Chen Ce yang dimarahi, tapi bos Menara Baihe atau Menara Bangau Putih, yang diketahui orang-orang adalah Lin Dalei. Apa hubungan omelan kepada Lin Dalei dengan Chen Ce? Selain itu, semakin besar keributannya dan semakin keras keributannya, semakin banyak pula penghasilan Chen Ce. Namun langkah pertama sekarang adalah bagaimana membangun reputasi Menara Baihe saat ini dan membuatnya langsung populer di Kabupaten Rongdong. Chen Ce memiliki banyak rencana sukses dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia memilih rencana yang relatif stabil. Chen Ce memilih kertas-kertas bekas yang tertinggal karena berbagai alasan di pabrik kertas Murbei, dan memotongnya menjadi potongan-potongan kertas seukuran telapak tangan dengan ukuran yang sama. Ini adalah langkah pertama. Setelah itu,
Chen Ce meraba-raba dan mengukir sekumpulan jenis dan pola bergerak menggunakan kayu berbentuk kotak kecil. Butuh waktu 3 hari agar mesin cetak bergerak pertama di dunia dengan gambar dan pola mulai terbentuk. Dan setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Chen Ce hanya ingin membuat iklan kecil pertama di dunia. Akan dapat dilihat nantinya, betapa kuatnya efek iklan kecil ini. Selesai. Di rumah Chen Ce di desa Chenjia, potongan kayu dan beberapa kertas bekas berserakan di sekitar Chen Ce. Saat ini, Chen Ce sedang memegang selembar kertas kecil di tangannya. Kertas itu panjangnya 30 cm dan lebarnya 20. Seluruhnya berwarna putih pucat, dengan pola awan yang indah tercetak di sekelilingnya. Kabar baik, Menara Baihe telah dibuka kembali. Semua hidangan setengah harga. Semua hidangan setengah harga. VIP dibatasi untuk 188 orang pertama. Pertama datang, pertama disajikan. Jika Anda mengambilnya, Anda akan mendapatkannya. Cepat ambil. Oh, Liu Xiaoxiao sedang berdiri, membaca teks kata demi kata. Sesuatu yang mudah dipahami dapat dibaca oleh siapa saja yang melek huruf. Di bawah kertas murbei adalah standar masakannya. Semuanya adalah hidangan modern, hidangan yang diadaptasi oleh Chen Ce di desa, dibuat, dan dipelajari serta ditingkatkan oleh koki. Hidangan ini belum tentu terasa lebih enak dibandingkan generasi selanjutnya karena bumbunya tidak banyak. Namun kelebihannya adalah bahan-bahannya relatif sempurna. Misalnya daging sapi adalah sapi pemakan rumput terbaik, sehingga tidak ada rasa takut akan masalah saat memakannya. Namun, Chen Ce masih berencana membuat beberapa penambah rasa, seperti MSG, yang bisa digunakan ketika saatnya tiba. Adapun beberapa bahan yang hanya tersedia pada generasi selanjutnya, Chen Ce pun menemukan penggantinya di dunia ini, misalnya sayap ayam bakar dan ayam goreng, yang disantap generasi mendatang sebenarnya tidak cocok untuk ayam zaman sekarang, karena kualitas dagingnya relatif lebih tua, lebih tradisional. Jika ingin mendapatkan rasa yang halus dan empuk, selain mencari bahan alternatif tersebut, harus ada juga bahan ayam yang baik. Chen Ce tidak bisa menemukan ayam berbulu putih, tapi dia bisa menggunakan ayam muda. Tidak perlu memberi makan terlalu banyak, ayam muda yang berumur paling lama setengah tahun hanya bisa berbobot paling banyak 2 kg hampir setengah harga. Chen Ce masih berhasil menemukan dan menandatangani kontrak dengan lebih dari selusin peternak ayam di kota Xinyu. Harus dikatakan bahwa selama restoran dibuka, banyak petani akan memperoleh keuntungan dengan memasok bahan ke restoran, dan beberapa dari mereka bahkan menjadi lebih cerdas dan mulai bertani secara profesional. Chen Ce banyak berpikir untuk membuka restoran ini kali ini. Selain mendapatkan restoran sebesar Menara Baihe secara gratis, dia juga memasukkan Hu Dou ke dalam keluarga Pang. Pada saat yang sama, karena berbagai insiden di restoran, beberapa hal yang tidak direncanakan oleh Chen Ce dirilis terlebih dahulu karena kejadian ini. Misalnya saja teknologi pencetakan tipe bergerak ini. Tepat ketika Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan dan yang lainnya masih kagum dengan kartu-kartu kecil indah yang dibuat oleh Chen Ce, Wang Hongwen juga datang mencari Chen Ce. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu jauh dari rumah atau tinggal di balik pintu tertutup sepanjang hari? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa tuan-tuan baru. Semakin keterlaluan ada di sini. Wang Hongwen memarahi Chen Ce. He Zong, Mo Wenwen, mengikutinya. Selain mereka berdua, ada dua lelaki tua lainnya yang juga datang bersama. Ini adalah pertama kalinya Chen Ce bertemu dengan dua orang tua ini, dan mereka jelas merupakan pendatang baru. Chen Ce tidak berani mengabaikannya dan segera berdiri untuk menyambut mereka. Tuan-tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kedua lelaki tua itu bersenandung, jelas masih sangat marah. Chen Ce melirik Wang Hongwen dan segera menyadari keseriusan masalahnya. Nak, ini lebih dari sekadar kasar. Tahukah kamu siapa keduanya? Ini Tuan Qiu Bailu Qiu. Saya sudah 18 tahun mengenalnya. Dia pernah menjabat sebagai hakim di prefektur Datong. Chen Ce segera memberi hormat, sungguh menakjubkan, mantan hakim, apa yang Anda inginkan? Sekarang dia berlari ke desa pegunungan kecil Chen Ce hanya untuk memberikan wajah Wang Hongwen. Tuan Qiu, maaf karena saya sangat tidak sopan di sini. Chen Ce tahu bahwa dia kasar pada awalnya, jadi dia tidak punya alasan dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Wang Hongwen tidak pernah datang ke pintu. Jika tidak terjadi sesuatu,
dia hanya akan meminta He Zongzi untuk memberitahu Chen Ce. Kali ini, bapak-bapak tua ini datang ke pintu rumahnya, yang berarti masalahnya sangat serius. Faktanya, Anda tidak bisa menyalahkan Qiu Bailu karena marah. Dia pernah menjabat sebagai prefektur Datong, dan dia adalah pejabat senior tingkat 4. Dia adalah prefek Bigunzu. Nilai prefektur Yu Zhaolong bahkan lebih rendah, dan Yu Zhaolong hanya dari kelas 4. Nak, aku sudah di sini selama 2 hari. Kamu belum mengatakan apa-apa tentang itu. Aku bahkan belum melihat wajahmu. Kamu jauh lebih sombong daripada yang dikatakan Wang Hongwen sebagai pemuda rendah hati. Benar saja, dia sangat marah hingga meledak tepat di depan Wang Hongwen. Chen Ce mengakui kesalahannya sambil tersenyum masam, saya telah melakukan kesalahan. Saya sibuk dengan beberapa hal kecil selama 2 hari terakhir dan mengabaikan Tuan. Saya mengakui kesalahan saya dan membiarkan Tuan menghukum saya. Ini di desa Chenjia. Tidak peduli seberapa kuat orang tua itu, dia tidak bisa mengalahkannya di sini. Alasan mengapa Chen Ce berbicara terlalu berlebihan hanyalah untuk memberinya wajah dan membodohi dia seperti keledai. Tapi lelaki tua itu jelas tidak mudah dibodohi. Dia bertanya dengan wajah dingin, kalau begitu katakan padaku, hal kecil apa yang bisa membuatmu bersikap begitu kasar. Wang Hongwen menatap Chen Ce, bermaksud memberitahunya untuk tidak bermain-main dengan orang ini. Qiu Bailu, yang pernah menjadi prefek, berpengetahuan luas dan dia tidak tertarik dengan teknik aneh, dan tidak masuk akal di desa Chenjia. Kali ini dia datang ke sini bukan hanya untuk memberikan wajah Wang Hongwen, tetapi juga karena puisi Chen Ce. Qiu Bailu adalah seorang fanatik puisi, bukan karena dia pandai menulis puisi, tapi karena dia sangat menyukai puisi. Kali ini Wang Hongwen memilih 2 puisi Chen Ce dan mengirimkan kepadanya, dan dia benar-benar memikat lelaki tua sombong ini. Meskipun Qiu Bailu sangat sombong, jika orang seperti dia bisa tinggal di akademi keluarga Chen dan menjadi guru, maka level tempat kecil ini akan langsung naik drastis. Bab 198. Oleh karena itu, Wang Hongwen sangat ingin Chen Ce membaca beberapa puisi baru dengan cepat dan menstabilkan Qiu Bailu. Tapi Chen Ce salah menafsirkannya, dia mengira Wang Hongwen hanya menyuruhnya menangani Qiu Bailu dengan hati-hati. Aku telah membuat kartu kecil ini selama 2 hari terakhir, untuk mempersiapkan pembukaan restoran. Chen Ce dengan jujur menyerahkan kartu-kartu indah itu. Semua kartunya berukuran sama dan terbuat dari kertas murbei yang menebal, font di atasnya sangat indah, dan semuanya dibuat dengan gaya tulisan tubuh emas tipis yang disukai Chen Ce. Pola ukirannya juga indah. Chen Ce memberikan kartu ke beberapa orang lanjut usia ini, dan menanyakan nama teman Wang Hongwen lainnya. Ini Zhong Wei, Tuan Zhong, seorang sarjana terkenal di Yingtian, dan saya telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Chen Ce dengan cepat menyapanya dan mengungkapkan rasa bersalahnya yang mendalam. Beberapa orang tua melihat kartu kecil yang indah itu, beberapa mengerutkan kening, dan beberapa mengaguminya. Ini tubuh emas tipis yang disebutkan Dekan Wang, kan? Benar-benar bagus. Puji Mo Wenwen yang baik hati. Qiu Bailu mendengus dingin, bunganya indah, dan meskipun tulisan tangannya indah, tulisan tangannya kurang tajam dan kuat. Kamu tinggal di rumah selama beberapa hari dan mengabaikanku, hanya untuk membuat benda ini. Namun saat ini, lelaki tua bernama Zhong Wei menemukan sesuatu, lalu membandingkan potongan kertas di tangannya dengan milik Qiu Bailu dan yang lainnya, lalu berkata, bagaimana perasaan saya tentang ukuran kata-kata yang sama di semua lembaran kertas, masing-masing lokasinya juga sama, dan bahkan nodanya sama persis. Ketika Wang Hongwen dan yang lainnya mendengar ini, mereka tertegun sejenak, lalu mereka semua mengambil kartu-kartu itu dan melihatnya dengan cermat dan membandingkannya. Itu benar, setiap kata memiliki ukuran, pola, bentuk, dan bahkan beberapa kekurangan yang sama. Bagaimana cara Anda melakukannya? Wang Hongwen bertanya dengan heran. Chen Ce terkekeh, ini adalah alat yang saya buat di rumah akhir-akhir ini, dan saya meminta beberapa pria untuk membantu saya memperbaikinya. Chen Ce membawanya ke mesin cetak kayu yang dibuatnya. Orang-orang tua itu melihat benda yang ternoda tinta dan saling memandang. Ini, apakah ini kata yang terukir? Mirip dengan segel. Wang Hongwen yang pertama bereaksi. Chen Ce mengangguk, ya, itu seperti segel. Anda hanya perlu memformat kata-kata di atasnya, mengoleskan tinta, lalu mencetaknya satu persatu. Cara ini disebut pencetakan tipe bergerak. Ini sangat berguna saat membuat besar sejumlah teks, seperti membuat buku atau sesuatu.
Anda dapat menganggapnya sebagai segel besar. Saat Anda perlu menulis sesuatu, tata letak formatnya, lalu stempel dengan paksa, dan satu halaman buku akan siap dengan cepat. His. Beberapa lelaki tua menghirup udara dingin. Mereka semua adalah anggota elit masyarakat, jadi tentu saja mereka semua menyadari kekuatan pencetakan tipe bergerak ini untuk pertama kalinya. Dalam masyarakat saat ini, harga kertas mahal, tinta mahal, dan buku bahkan lebih mahal. Mengapa bisa begitu? Karena buku membutuhkan tulisan tangan manual, selama Anda bisa menulis dengan baik, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di klub buku. Anda hanya perlu menyalin dan menulis di depan buku setiap hari. Itu saja, buku masih bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, siswa dari keluarga miskin sama sekali tidak memiliki lingkungan belajar seperti itu. Sebuah buku klasik biasa berharga 1 atau 2 tael perak, dan sebuah buku klasik bahkan berharga beberapa tael atau 10 tael perak, yang bisa dikatakan sangat mahal. Tapi kalau nanti semua buku bisa dicap, ambil saja segel besar ini dan cetak di atas kertas, dan satu halaman buku sudah siap, sangat cepat. Beberapa lelaki tua dikejutkan oleh berita tersebut, namun mereka segera mempunyai pendapat berbeda. Itu tidak benar. Secara teori, artikel pendek bisa dilakukan, tapi artikel panjang itu tidak bisa kan. Berapa banyak karakter kayu yang harus kamu ukir? Tanya Qiu Bailu sambil mengelus janggutnya. Tuan Bailu, kata-kata saya ini semuanya diukir dari kayu. Memang kurang mulus, tapi kalau baji kayunya diganti dan terbuat dari lumpur kuning, itu akan lebih baik. Jika lumpur kuning dicampur dengan serbuk besi atau sesuatu untuk dijadikan balok cetak yang bisa digerakkan, pasti lebih baik dari kayu. Tentu saja, yang terbaik adalah membuatnya menjadi balok aluminium atau balok timah, seperti yang ada di pabrik percetakan. Setelah mendengarkan perkataan Chen Ce, beberapa lelaki tua langsung melancarkan reaksi yang agak kritis dan melontarkan berbagai pertanyaan, yang kemudian diverifikasi dan dijawab tuntas satu persatu oleh Chen Ce. Setelah lebih dari setengah jam, beberapa lelaki tua akhirnya memutuskan satu hal, yaitu, pencetakan dengan tipe bergerak adalah teknologi yang sangat layak. Chen Ce, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka kamu akan menemukan benda sekuat itu. Jika rangkaian teknologi pencetakan tipe bergerak ini digunakan dengan benar, itu akan memberikan kontribusi besar bagi seluruh dinasti Zhou. Saya pasti akan melakukannya, saya akan menulis surat ke pengadilan untukmu, aku akan menunjukkan jasamu kepada Kaisar. Qiu Bailu tertawa dan menepuk bahu Chen Ce beberapa kali. Hanya dengan beberapa tamparan kuat ini, Chen Ce tahu bahwa lelaki tua ini pasti akan hidup 10 atau 20 tahun lagi. Mengenai apa yang dia katakan tentang menulis surat ke pengadilan, Chen Ce tidak mengambil hati. Pengadilan kekaisaran, itu masih terlalu jauh. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik di 3/3 tanahnya. Percetakan jenis bergerak ini memang ide yang sangat menarik. Kalau begitu, mari kita pelajari dan segera gunakan. Kebetulan saya punya 2 set buku yang ingin saya cetak untuk digunakan anak-anak murid saya di kelas saat sekolah dimulai. Wang Hongwen berkata dengan mata menyala. Dulu, jika dia ingin menerbitkan buku, dia harus menyalinnya sendiri, atau mengirimkannya ke klub buku untuk meminta seseorang dari klub buku membantunya menyalin buku. Tapi kalau begitu, itu akan membuang-buang uang. Beberapa orang akan membeli buku cetakannya, tapi jika tidak ada yang membelinya, itu akan kehilangan banyak darah dan menghasilkan kerugian dalam sastra. Sebagai dekan Akademi Jiahong di masa lalu, Wang Hongwen juga menggunakan wewenangnya untuk meminta siswa di akademi menyalin beberapa buku untuknya. Namun buku-buku tersebut hanya digunakan di akademi, dan keterampilan siswanya tidak maksimal, keterampilan menulis mereka sangat bervariasi, dan tidak selaras. Tapi cetakan tipe bergeraknya berbeda. Setiap kata terlihat lurus sekali. Wang Hongwen berbicara, dan Mo Wenwen juga menyentuh janggutnya dan tertawa, saya juga memiliki beberapa buku di bagian bawah kotak yang perlu dicetak. Jika buku tersebut dapat diwariskan ke generasi berikutnya, kematian saya tidak akan sia-sia. Apa maksud kalian? Aku akan mencetak Sutra Hati untuk pejabat, terlebih dahulu. Itu semua kerja keras dalam hidupku. Qiu Bailu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan He Zong mengungkapkan bahwa ia juga ingin mencetak, yang membuktikan bahwa kekuatan pencetakan tipe bergerak jauh lebih besar dari yang dibayangkan Chen Ce, terutama bagi orang-orang tua ini, itu sangat menarik. Jika dipikir-pikir baik-baik, memang itulah yang terjadi.
Orang-orang tua ini telah menjalani seluruh hidup mereka, dengan jabatan tinggi dan gaji yang besar, tapi apa yang tidak mereka miliki? Saat ini mereka sama sekali tidak mengejar emas atau perak. Kebetulan mengubah mahakarya hidupnya menjadi buku dan mewariskannya kepada generasi mendatang hanyalah pencarian spiritual tertinggi dari orang-orang tua ini. Pada saat itu, beberapa orang tua hampir mulai berkelahi. Semua orang ingin menjadi yang pertama mencetak. Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain, tapi hanya soal wajah. Dalam hal ini, bahkan Wang Hongwen menolak menyerah. Chen Ce tidak punya pilihan selain memikirkan satu cara, mengatakan bahwa pencetakan tipe bergerak belum terlalu sempurna, dan pencetakan depan tidak sebaik pencetakan belakang. Oke, sekarang semua orang tidak berdebat, mereka hanya meminta Chen Ce menyempurnakannya untuk mereka. Kesempurnaan harus dicapai. Chen Ce mengumpulkan para siswa di sekolah dan menyerahkan soal pencetakan tipe bergerak langsung kepada mereka. Para siswa membentuk tim khusus yang terdiri dari sekitar 10 orang, dipimpin oleh Xiao Yong, yang merupakan ahli kaligrafi terbaik dan paling mirip dengan Chen Ce, dan mulai menguasai pengetahuan tentang pencetakan jenis bergerak. Hal semacam ini adalah sesuatu yang akrab dengan Xiao Yong dan yang lainnya, mereka sudah mulai melakukan ini sejak pengembangan busur tangan hingga busur 8 ekor sapi. Tidak ada kekurangan orang pintar di dunia manapun. Orang-orang seperti Xiao Yong dan orang lain yang pikirannya telah dibuka oleh Chen Ce bahkan lebih tidak mampu bermain kartu menurut akal sehat. Misalnya salah satu ide yang diberikan oleh Chen Ce adalah menggunakan kayu untuk mengukir karakter, namun kualitas kayunya berbeda-beda. Ada kayu yang mudah diukir, ada kayu yang sulit diukir, bahkan ada pula kayu yang mudah retak setelah diukir. Tidak ada masalah jika digunakan dalam waktu singkat, namun jika ingin digunakan dalam waktu lama dan berkali-kali, maka menggunakan movable type yang diukir dari kayu saja tidak cukup. Berikutnya ada lumpur kuning, setelah lumpur kuning dipanggang bisa juga dibuat menjadi tipe bergerak yang sangat bagus, namun juga menghadapi kendala setelah digunakan dalam waktu lama, lumpur kuning tersebut akan menjadi lebih kering. Mungkin digunakan pertama kali, ini dapat diterima untuk mencelupkan tinta dan mencetak, namun setelah sekian kali, tinta tersebut perlu diserap lebih banyak, sehingga tidak sebanding dengan keuntungannya. Lagi pula, harga tinta masih sangat mahal. Oleh karena itu, Xiao Yong dan yang lainnya secara langsung meningkatkan teknologi pencetakan tipe bergerak berdasarkan teknologi terbaik. Mereka membuatnya langsung dari tembaga. Meskipun penggunaan tembaga tampak boros, ini adalah mata uang yang sangat keras dan perlu dicairkan dengan koin tembaga sebelum dibuat. Namun setelah dihitung, mereka mengetahui bahwa untuk semua karakter yang dijumlahkan, beberapa ratus karakter yang umum digunakan hanya akan cukup untuk paling banyak 2 rangkaian koin tembaga. 2 untaian koin tembaga adalah sesuatu yang Xiao Yong dan yang lainnya tidak akan pernah berani pikirkan sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Xiao Yong baru mempelajarinya selama 1 malam, dan keesokan harinya dia meminta dana penelitian kepada Chen Ce 50 tael perak. Chen Ce membaca rencananya. Orang ini juga ambisius dan berencana membuat 3 hingga 5 set tipe bergerak sekaligus. 5 set tipe bergerak hanya membutuhkan sekitar 10 tael koin tembaga, ditambah beberapa karakter tidak biasa lainnya, serta biaya penelitian siswa, dan uang untuk kerjasama dengan pandai besi. Secara umum, pendanaan penelitian ini membutuhkan banyak biaya. Tapi Chen Ce melambaikan tangannya dan langsung setuju. Hanya dibutuhkan 50 tael perak untuk menyelesaikan pencetakan tipe bergerak, yang merupakan barang bagus yang tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera. Selain itu, Xiao Yong dan yang lainnya juga tahu cara menghasilkan uang, dan menggunakan pengetahuan mereka untuk menghasilkan uang. Ini juga merupakan hal yang baik. Masalah ini diserahkan kepada Xiao Yong untuk ditangani. Setelah Qiu Bailu dan yang lainnya mengetahuinya, mereka tidak lagi mengganggu Chen Ce, tetapi sering pergi ke studio Xiao Yong dan yang lainnya untuk menonton kesenangan. Pada saat yang sama, mereka mulai pamer kepada teman-teman mereka, memberitahu bahwa karya agung mereka akan segera terbit, dan terbitan pertama akan berjumlah 100 eksemplar. Entah betapa besar sensasi yang akan ditimbulkan oleh berita ini di kalangan cendekiawan seni budaya seperti mereka. Namun Chen Ce tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah mereka, karena pikirannya sekarang tertuju pada Menara Bangau Putih. Bab 199. Menara Baihe atau Menara Bangau Putih tidak hanya memiliki medan yang unggul, tetapi juga memiliki pemandangan yang indah. Yang lebih penting, namanya mengingatkan Chen Ce pada Menara Bangau Kuning yang legendaris.
Banyak sekali puisi kuno terkenal tentang Menara Bangau Kuning. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka Chen Ce membuat rencana 3 langkah untuk Menara Bangau Putih. Setelah rencana 3 langkah ini selesai, Menara Bangau Putih pasti akan menjadi terkenal di Rongdong, dan bahkan di seluruh Tianfu. Langkah pertama dalam membuka restoran ini adalah menciptakan momentum. Mengandalkan hubungannya dengan Akademi Jiahong, Chen Ce berhasil memanfaatkan sekelompok siswa untuk membantunya membagikan brosur sepulang sekolah. Mendistribusikan selebaran bukanlah hal yang aneh di generasi selanjutnya, namun di era ini, hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, efeknya sangat bagus. Ayo, datang dan lihat, semuanya lewat. Menara Baihe kami di Kabupaten Rongdong baru saja dibuka. Kami memiliki penawaran pembukaan besar-besaran. Setengah harga untuk seluruh tempat, setengah harga untuk seluruh tempat. Tamu VIP dibatasi hingga 188 meja pertama. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Di jalan, seorang siswa mengumpulkan keberaniannya dan mulai berteriak keras. Sambil berteriak, dia menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya, ini untuk dekan, jangan gemetar, jangan gemetar. Melihat dia mengenakan seragam siswa Akademi Jiahong, orang-orang awalnya sedikit menghormati mereka. Sekarang setelah mereka mempromosikan produk, semua orang menjadi tertarik. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membagikan brosur di tangannya. Hei, apakah Menara Baihe baru dibuka? Mereka sebenarnya mengundang seorang pemuda untuk mempromosikannya. Sungguh menakjubkan. Bukankah Menara Bangau Putih adalah milik keluarga Pang? Sekarang mereka sudah berganti orang, tapi mereka benar-benar rela melepaskannya. Ini adalah kertas murbei yang baru-baru ini populer. Sepotong kertas besar harganya sangat mahal, tapi mereka sebenarnya rela mengeluarkannya dan membagi-bagikannya. Adakah yang bisa mengambilkannya? Tuan, tolong beri saya 2. 1 untuk setiap orang, jangan ambil terlalu banyak, semuanya pasti mendapatkannya. Pemandangan seperti ini terjadi di jalanan dan gang kota ini, dan 2000 selebaran dipublikasikan hanya dengan 1 batang dupa. Kalau begitu, saatnya menunggu. Chen Ce memimpin orang-orang berjalan di jalan dengan sikap rendah hati, dan Anda dapat mendengar orang-orang biasa berbicara. Menara Bangau Putih yang baru dibuka lumayan. Meski harga hidangan yang dipesan relatif mahal, namun 180 meja pertama hanya setengah harga, jadi masih sangat hemat biaya. Ya, dekorasi dan hiasan di Menara Baihe sangat bagus. Menjamu tamu di sana akan menjadi suatu kehormatan besar. Ini dibuka dalam 3 hari, bertepatan dengan ulang tahun ibuku yang ke-60. Aku bisa pergi ke sana dan mencobanya. Untuk jamuan bulan purnama anak saya juga ingin memesan reservasi di Menara Baihe, 188 meja pertama setengah harga. Harganya sangat terjangkau, tapi harus antri. Ayo cari waktu untuk memesan tempat. Sebagian besar hidangan di atas adalah makanan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya ingin pergi dan melihat apakah itu sepadan. Ada kemungkinan untuk kita ditipu. Mungkin juga tidak. Jika pembukaan restoran baru itu penipuan, apakah dia masih bisa berbisnis? Harus saya katakan, bos baru Menara Baihe benar-benar rela mengeluarkan uang. Kertas yang digunakan untuk promosi semuanya kertas murbei. Menyalin begitu banyak menu di atas kertas itu mahal. Katanya tulisan tangan di setiap kertas promosi itu sama persis. Entah bagaimana caranya. Kalaupun disalin oleh orang yang sama, tidak mungkin sama persis kan? Benarkah? Ada begitu banyak selebaran serupa yang didistribusikan ke seluruh kota. Tidak mungkin satu orang menyalinnya. Itu hanya bisa dikatakan ajaib. Siapa pemilik baru Menara Bangau Putih? Dia tidak hanya membeli Menara Bangau Putih milik keluarga Pang, tapi dia benar-benar membuat kesepakatan besar. Mungkinkah dia dari ibu kota? Aku tidak tahu dengan jelas, tapi kekuatannya pasti sangat kuat. Mendengarkan komentar orang-orang di sekitarnya, Chen Ce tahu bahwa gelombang publisitas pertama ini dianggap stabil. Langkah pertama adalah membangun reputasi Anda, lalu langkah selanjutnya adalah menjalankan rencana kedua. Saat Chen Ce melaksanakan rencananya, di keluarga Pang, Hu Dou juga mulai berhubungan dengan ibu dan anak Cunyan. Tepatnya, dia berhubungan dengan putra Cunyan, Douzi. Setelah lebih dari 1 periode pemukulan sosial, Douzi telah berubah dari awalnya anak yang pintar, kini berubah menjadi orang yang pendiam dan bermata tumpul. Setiap kali terjadi sesuatu, dia akan bertingkah seperti burung unta yang ketakutan, segera menyembunyikan kepalanya.
Setelah Hudou berpura-pura membaca di rumah Pang selama beberapa hari, dia akhirnya bertemu dengannya. Meskipun Douzi dan Chunyan, ibu dan anak, tinggal di rumah Pang, dan meskipun mereka memberikan saran untuk Pang Zun dan mendapat penghargaan dari Pang Zun, perlakuan terhadap mereka di rumah tersebut tidak terlalu baik. Pelayan tidak dianggap pelayan, dan tamu bukanlah tamu. Mereka boleh makan setiap hari, tapi mereka hanya makan 2 kali makan biji-bijian kasar bersama pelayan, dan mereka tidak bisa kenyang untuk memutar mata mereka. Hidup tertinggal memang tidak mudah, meski jauh lebih baik daripada hidup mengembara di luar. Hanya saja bukan ini yang diinginkan Chunyan. Yang dia inginkan adalah membangun pijakan yang kokoh di keluarga Pang, menjadi orang kaya dan membalas dendam pada Chen Ce. Hal terbaik adalah membunuh semua orang di desa Chenjia untuk melampiaskan kemarahannya. Namun, belum ada kabar dari Pang Zun sejak ia pergi ke Gunzu, yang perlahan memadamkan harapan Chunyan. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Rencananya jelas sempurna. Selama dia pergi ke Gunzu dan menemukan wanita bernama Li Linzi, dia bisa menggunakannya untuk mengancam Chen Ce. Apakah ini sulit? Bukankah itu sekedar menemukannya saja, dan membawanya untuk dijadikan alat untuk membalas Chen Ce? Tapi kenapa masih tidak ada pergerakan setelah Pang Zun sekian lama berada di sana? Hati Chunyan perlahan mulai panik, dan dia mulai mencoba mencari tahu tentang Pang Zun di rumah Pang. Tapi para pelayan di rumah Pang tidak mempedulikannya. Tidak ada yang akan memperhatikan ibu dan anak yang datang ke rumah untuk meminta apapun, dan tidak menganggap mereka serius. Bahkan ada pelayan yang bermain dengan kacang kecil, yang membuat Chunyan cemas dan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada hari ini, putra Chunyan, Douzi, lapar lagi. Ketika dia bertambah besar, seperti kata pepatah, pria setengah dewasa memakan pria miskin, saat ini adalah saat di mana dia sudah membutuhkan banyak makan. Biasanya, para pelayan keluarga Pang hanya makan 2 kali, dan mereka hanya makan biji-bijian dan bubur dalam jumlah tertentu. Douzi tidak bisa makan cukup sama sekali, jadi dia beralih ke profesi lamanya yaitu mencuri. Pencuriannya berjalan lancar, tetapi sebelum dia sempat memakannya, seseorang menyadarinya. Mereka menduga bahwa Douzi lah yang mencurinya tanpa berpikir. Maka beberapa pelayan keluarga Pang segera mengepung Douzi. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu mencuri sesuatu untuk dimakan. Pukul dia sampai mati. Bajingan kecil ini berani mencuri di kediaman Pang. Kamu sangat melanggar hukum. Di antara para pelayan rumah Pang, pengurus rumah tangga muda di halaman luar bernama Pang Saner. Konon Pang Zun memberinya nama keluarga Pang karena melihat kepintarannya. Bisa memberikan nama keluarga kepada seorang pembantu merupakan suatu perbuatan yang sangat terhormat bagi mereka, dan juga membuktikan bahwa Pang Saner termasuk orang yang relatif diunggulkan di keluarga Pang. Oleh karena itu, Pang Saner tidak keberatan dan meminta orang-orang untuk menyeret Douzi keluar dan memukulinya. Pemukulan tersebut sangat menyedihkan sehingga dia menggunakan tongkat bambu untuk memukul pantat Douzi hingga bengkak dan berdarah. Pada saat ini, Hudou, yang kebetulan sedang lewat, menghentikan mereka. Berhenti, kenapa kalian memukuli orang? Ini adalah pertama kalinya Hudou berbicara dengan keras di kediaman Pang. Dia sangat rendah hati sebelumnya. Pang Saner dan para pelayan lainnya hanya tahu bahwa seorang tukang buku tuan muda telah datang ke rumah, dan dia cukup beruntung dipanggil kembali oleh tuan muda untuk belajar di ruang kerja. Status seorang tukang buku favorit jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelayan seperti Pang Saner dan yang lainnya. Oleh karena itu, Pang Saner masih tidak berani mengabaikannya, dia meminta orang-orang tersebut untuk berhenti, dan dengan sopan mengepalkan tinjunya ke arah Hudou. Tuan Hu, anak ini mencuri makanan keluarga kita. Saudara-saudaraku, tentu saja harus memberinya pelajaran. Hudou tidak bermaksud untuk mendominasi, dan membalas hormat kepada Pang Saner dengan sangat sopan, Saudara Pang San, sekarang kamu sudah memberinya pelajaran, mari berhenti dan memberinya muka. Alasan utamanya adalah teriakan anak ini terlalu keras, sehingga mengganggu telingaku. Membuat sakit dan aku bahkan tidak bisa belajar. Dia telah mengemukakan hal penting tentang belajar, yang merupakan hal terpenting di kediaman Pang. Apalagi yang bisa Pang Saner katakan. Setelah bersikap sopan, Pang Saner membawa orang-orang itu pergi, tetapi Hudou menarik Douzi setelah tidak melihat siapapun. Douzi, Douzi. Hanya dalam teriakan Hudou, barulah Douzi berani menatapnya, kalau tidak dia akan tetap menundukkan kepalanya. Meskipun suara Hudou terdengar familiar baginya,
dia tidak berani menyangka bahwa itu adalah seseorang yang dia kenal. Douzi, ini aku, Hu Douwer dari desa Chenjia, apa kamu tidak ingat aku? Douzi terkejut saat Hu Douzi mengungkapkan identitasnya. Hu Douwer, kakak Hudou, apakah itu benar-benar kamu? Douzi akhirnya mengenali Hu Dou. Meski mengenakan jubah panjang dan berpenampilan seperti orang berbudaya, Hu Dou tidak lagi sama dengan mantan Hu Dou yang dulu, yang pilek dan berlari keliling desa bersamanya. Tapi wajahnya tidak berubah, itu memang Hu Dou. Iya, ini aku. Jika aku tidak mengenalimu, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Hu Dou meminta pujian dengan cara yang kecil. Bagus sekali, saudara Hu Dou. Douzi menangis keras dan melemparkan dirinya ke pelukan Hu Dou sambil menangis dengan sedih. Hu Dou segera menghiburnya. Dia tidak melupakan tujuan pengaturan tuannya agar dia datang ke sini. Meskipun Hu Dou dan Douzi sangat dekat satu sama lain, tapi dia sangat mengagumi Chen Ce di dalam hatinya. Inilah yang terjadi jika kalian melawan tuanku. Semua orang di desa menjadi kaya dan semua orang punya harapan. Meskipun kalian hidup dalam situasi seperti ini, tapi kalian tetap ingin menyakiti tuanku. Kalian pantas mati secara diam-diam. Hu Dou membenci mereka di dalam hatinya. Dia menunduk, tapi wajahnya sangat lembut. Dia memanfaatkan statusnya untuk mengajak Douzi untuk makan makanan lezat, dan mengikutinya untuk bertemu Cunyan dan mengenal satu sama lain. Dengan kemunculan Hu Dou, kehidupan ibu dan anak Cunyan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Tapi ketika keadaan benar-benar berubah, Hu Dou lah yang memberikan ide buruk kepada Cunyan. Dia meminta Cunyan berpura-pura hamil. Bersambung ke bab selanjutnya.